warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali rasanya Senavia Aprilia dapat kembali menyapa Anda pemirsa semua di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, untuk Legislatif malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 2. Ada Bapak Muhammad Ridwan dan juga Ibu Titi Sumanti. Assalamualaikum Ibu Titi dan juga Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dari Komisi 2 sudah hadir. Ada satu lagi narasumber kita pemirsa RCTV ini berkaitan dengan tema malam hari ini, yaitu persiapan masa tanam di masa musim penghujan. Sudah hadir di sini ada Pak Herman Hidayat selaku Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir Pak. Oke, dari Dinas sudah hadir di sini pemirsa, dan pastinya juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan gunakan line telepon di 0231482138. Ya, persiapan masa tanam di masa musim penghujan. Oke, seperti apa nih di Kabupaten Cirebon ya? Kita mau tahu dulu. Dari Komisi 2, Pak Ridwan melihat saat ini Pak masa tanam apalagi di musim penghujan. Ini seperti apa nih Pak Bapak melihat untuk wilayah Kabupaten Cirebon? Apakah akan berhasil? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang musim penghujan, tentunya ini kan masyarakat petani akan secara serentak ya, menanam tanaman padi dan yang jenis yang lainnya. Tapi yang utama padi. Nah, ini perlu ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah daerah, karena masyarakat penadi serentak tentunya pengadaan stok padi juga, ya bibit juga memang itu serta-merta harus diadakan, dan ini memang akan berbanding dengan perhitungan nanti ya kapasitas luas geografis pertanian yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Herman. Kita ya, Iya. Pak Herman. Jadi ini harus ada langkah-langkah ya Pak yang harus dilakukan ya, agar nanti benar-benar merasakan apa ya keuntungan ya Pak ya, dan juga keberhasilannya. Nah, dari Ibu Titi sendiri, Ibu ini kan sudah pastinya petani juga pasti punya strategi khusus ya Bu ya, apalagi menghadapi musim penghujan ini pastinya sudah ada pertemuan juga dengan para petani selaku wakil rakyat Ibu. Kebetulan itu pada bulan sekarang itu ada reses pertama, sidang pertama kan gitu kan. Kebetulan saya sudah ketemu dengan para petani, saya mengadakan reses di situ. Mereka berharap itu masa musim tanam sekarang itu jangan sampai musim tanam seperti tahun kemarin, yang mereka sudah mulai musim tanam, ternyata pupuk bersubsidinya belum datang gitu, belum ada. Karena kan mereka kan jadi terkendala seperti mengharapkan itu, tapi ternyata tidak ada ya Bu ya? Ada sih, tapi telat. Oh, datangnya terlambat? Datangnya terlambat. Setelah mereka musim tanam, setelah itu baru pupuk bersubsidi datang. Dan kondisi jangan sampai terulang di tahun ini. Jangan sampai terulang, karena kan itu sangat mempengaruhi sekali, kosnya sangat besar sekali ya buat mereka, karena dengan tidak membeli pupuk bersubsidi itu sangat tinggi sekali kosnya. Oke, dan petani pun merasakan kerugian ya? Iya. Nah, agar tidak terulang ya, semoga nanti ada langkah-langkah strategis yang dilakukan ya. Nah, kalau melihat dari letak ataupun kondisi geografis di Kabupaten Cirebon sendiri, Pak Herman, bagaimana nih Pak menjelaskannya? Kabupaten Cirebon ini kalau melihat luas wilayah ya cukup luas juga ya di bidang pertanian. Kita ini mempunyai luas lahan sawah yaitu 52.622 hektar ya, yang di lokasi di 40 kecamatan, di 412 desa dan 12 kelurahan ya, di mana di kecamatan maupun desa-desa atau kelurahan tersebut ada lahan sawahnya ya. Ini potensi lahan sawah yang 52.622 hektar ini ada yang bisa tanam satu kali seluas 2.863, ada juga yang 2 kali 39 ribuan, kemudian yang 3 kali 5.575 hektar. Ini potensi tanam per tahun sebenarnya untuk tanaman padi kita ini kurang lebih 95.000 hektar. Namun juga lahan sawah kita yang 52.000 ini yang optimal untuk penggunaan pertanian tanaman padi atau tanaman padi ini kurang lebih 47.000 hektar. Yang 5.000 hektarnya digunakan untuk tanaman seperti hortikultura, bawang dan sayuran lainnya, kemudian juga perkebunan kita ini. Ya, kira-kira begitu. Lahan pertanian kita sangat potensial sekali ya Pak? Potensial sekali ya. Yang menjadi kebanggaan nih selain padi apalagi nih Pak?
padi kita ini komoditas unggulannya itu padi. Yang keduanya ada di hortikultura ada bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Kemudian di kita juga terkenal dengan mangganya. Mangga, luar oke, biasa, ya. luar Yang biasa. Dan sudah itu menjadi daya tarik ekspor. juga tuh ya. Dan pastinya juga Pak dari dinas pasti memberikan juga pengarahan-pengarahan kepada para petani agar tidak gagal panen. Tadi Betul. juga mengulang apa yang disampaikan Ibu Titi ya. Iya. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, salah satunya kita sudah berupaya sama teman-teman di lapangan karena yang buat tentunya terkait dengan pupuk ya Bu ya. Pupuk ini sesuai dengan arahan Pak Menteri juga bahwa sebenarnya kuota pupuk subsidi ini semakin tahun semakin berkurang. Contohnya aja pada tahun sekarang, kata Pak Menteri, kebutuhan pupuk subsidi untuk se-Indonesia ini 24 juta ton. Nah, tetapi yang disubsidi hanya di kuotanya ada 9 juta ton, berarti hanya 35%. Pasti kurangnya. Oleh sebab itu kita antisipasi bagaimana kita sosialisasi kepada masyarakat, ya tentunya jangan terlalu berharap untuk menggunakan pupuk subsidi karena kuotanya kecil, ya kecil. Oleh sebab itu diarahkan untuk menggunakan pupuk-pupuk yang non subsidi. Pupuk non subsidi sangat cukup banyak juga di kita. Ya. Oke, tapi kan petani pasti mengharapkan ya Pak, Mengharapkan apalagi sekali, di ya. wilayah Dengan Kabupaten harga yang Cirebon murah ya. tentunya, subsidi Betul. juga itu. Jadi sudah diinformasikan terlebih dahulu ya Pak, jangan terlalu berharap karena memang kuotanya sedikit. Ya, Dan bisa mengalihkan ke yang lebih ekonomis. Ya. Oke, dengan hasil yang seperti apa nih Pak? Pasti kan berharap lebih juga. Berharap lebih. Kita sudah melakukan kajian-kajian, salah satunya di Tegalkarang, di Palimanan. Kita mencoba berbudidaya padi ramah lingkungan. Artinya seorang namanya Bapak Rojai Tegalkarang ini tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia sama pestisida kimia. Dia hanya menggunakan kotoran limbah-limbah dari ternak sapi. Memanfaatkan limbah ternak sapi. Alhamdulillah secara pilar kemarin sudah bisa mencapai 14,3 ton per hektar. Luar biasa itu. Luar biasa. Berarti ini termasuk terobosan juga ya Pak ya? Salah satunya itu. Oleh sebab itu sekarang kami untuk memperluas masyarakat yang menggunakan hal tersebut, tentunya desa-desa yang ingin berkolaborasi ya tentang teknologi tersebut, ya kita ajaklah untuk melakukan teknologi tersebut. Ya. Mudah-mudahan dengan kita harus siap dengan kurangnya subsidi pupuk, kita sudah siap nih. Apa yang harus kita lakukan dengan menggunakan menggantinya itu apa ya? Ya, potensi yang ada di sini. Pak Ridwan melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Herman, jangan sampai ini nanti masyarakat yang berharap lebih apa ya ternyata tidak mendapatkan zonnya Pak ya, dan harus punya terobosan dan juga inovasi dengan memanfaatkan tadi ya kotoran-kotoran hewan itu akhirnya pun menghasilkan hal yang ini ya Pak ya menguntungkan. Oke, petani saat ini Pak, apakah sudah punya terobosan yang jauh maju ke depan nih Pak Ridwan? Iya. Kalau kita bicara pupuk yang sifatnya natural ya, apalagi kita mengolah dari limbah hewan, itu memang sebuah pekerjaan yang besar ini bagi kita ya, bagi pemerintah daerah. Kenapa demikian? Karena memang ini kan butuh edukasi. Ya, jadi butuh edukasi. Jadi bukan hanya masa tanam sekarang mungkin ya, karena apa yang dikatakan oleh Pak Herman. Subsidi pupuk ini kemungkinan ke depan semakin turun, semakin mengecil kuotanya tuh Pak. Jadi alangkah lebih bagusnya secara preventif dinas melakukan edukasi pengolahan dari limbah hewan atau limbah tumbuhan yang kemudian difermentasi menjadi sebuah pupuk yang mungkin cukup handal. Dari segi ekonomis juga ya berdapat ya Pak ya. Oke, Bu Titi sendiri melihatnya gimana Bu? Petani kita Bu, ada kesulitan tidak menurut? Kalau untuk sekarang itu, kalau untuk petani sekarang itu sangat kesulitan di masalah pupuk. Kita mencoba untuk kembali ke seperti zaman dulu lagi. Iya. Terus kembali ke belakang kan gitu. Dulu kan tidak sangat tergantung sekali ke pupuk kimia kan. Mereka dengan cara pupuk tradisional mengolah apa yang ada gitu berhasil gitu kan. Itu tinggal langkah Dinas Pertanian buat membina para petani untuk cara-cara seperti itu gitu. Kembali lagi ke cara-cara seperti dulu. Oke, langkah-langkah apa nih dari Dinas Pertanian ya Pak? Kita mau tahu nih apa terobosan yang akan dilakukan ya. Punya program apa untuk bisa memajukan kualitas petani juga dalam hal menggarap pertaniannya. Kita akan lanjutkan pemirsa, saya jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.
kembali untuk Anda pemirsa RCTV di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, gunakan line telepon di 0231482138. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Ridwan, ada Ibu Titi dan juga ada Pak Herman dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Tentang persiapan untuk masa tanam di musim penghujan tahun ini seperti apa? Langkah-langkah yang dilakukan dari Dinas Pertanian seperti apa nih Pak untuk meningkatkan produksi ini? Ya. Untuk musim tanam 2021 dulu atau musim hujan sekarang, kita ini udah punya rencana tanam kurang lebih kalau untuk musim tanam sekarang itu 46.000 hektar ya untuk musim tanam sekarang. Tapi untuk 1 tahun kita udah bisa 92.566 hektar ya. Untuk musim tanam sekarang 46.000 hektar ya. Tentunya sasaran tanamnya harus didukung dengan persiapan untuk benih, kemudian pupuknya juga ya supaya profitasinya cukup tinggi. Karena kita ditargetkan sekarang ini rata-rata kita 6,4 lah tahun 2000 ya, 6,2 lah 6,2. Nah mudah-mudahan dengan sesuai dengan Ransa kita bisa meningkatkan terus setiap tahunnya. Sehingga sesuai target itu ya Pak ya? Target ya, begitulah strategi kita. Ya, mohon maaf Bapak, kita coba angkat telepon dulu ya Pak ya, sudah ada partisipasi dari pemirsa. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Bapak siapa di mana ini? Saya Bapak Satari dari Kroya, Bu. Oke, Pak Satari dari Kroya. Ya, saya pun ucapkan terima kasih sama bapak-bapak yang terhormat. Ya. Untuk memajukan petani. Tapi sayang kalah dari petunjang irigasi yang di Sungai Sriganala itu Pak. Macet total Pak, jadi untuk pembuangan air, untuk penyimpanan air itu sangat terkendala karena sudah pendangkalan. Kalau Bapak saya meminta izin, tolonglah cepat dikeruk itu. Agar petani-petani kita yang mau tanam ataupun yang membuang air, terus kan cepat Pak. Tidak sekarang apalagi dengan musim hujan. Aduh Pak, ampun airnya Pak. Karena pendangkalan itu jadi lambat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Satari di Kroya. Ini tentang irigasi nih Bapak yang dikeluhkan oleh masyarakat ya, karena termasuk menghambat aktivitas juga nih. Gimana nih Pak Herman, satu dari Dinas? Ya, terkait dengan irigasi ya, saluran irigasi kita selalu koordinasi. Pertama kita untuk melakukan pengurasan, tentunya kewenangannya ada di PUPR, sama kalau kewenangannya provinsi ada BPS. Itu kita selalu koordinasi untuk melakukan pengurasan, dilakukan pengurasan. Begitu. Oke, dengan mitra-mitra yang lain berarti selalu melakukan koordinasi ya Pak ya? Ya, Pak. Oke, jadi begitu ya Bapak di Kroya untuk irigasi. Ya. Kalau komentar dari Dewan bagaimana nih Pak Ridwan? Ini makanya kita bahas ya bagaimana kita langkah kita dalam musim tanam di musim penghujan. Karena memang hujan ini satu sisi akan memberikan sebuah manfaat yang besar bagi petani. Yang 1 kali, 2 kali mungkin di masa hujan mereka akan mengolah lahannya sangat luar biasa produktif. Tetapi satu sisi juga ketika curah hujan ini menjadi besar, ini akan menjadi blunder ya, menjadi sebuah bumerang bagi masyarakat, di mana bisa jadi akan menjadi banjir atau bisa merusak tanaman. Gagal panen tiap. Makanya ya kita berharap nanti sama pemerintah daerah, walaupun memang ini programnya sebuah program yang besar, tentunya program ini bisa diajukan ke tingkat pusat, ya, di mana di pusat juga memang ada program-program untuk perbaikan irigasi tersier, jadi sangat luar biasa sekali. Dan ini terima kasih nanti informasi dari Kroya. Bisa langsung mengecek ke lapangan nih Pak. Ya, begitu juga nih Bu dari Komisi 2. Memang kemarin juga sempat dibahas di beberapa wilayah desa dan kecamatan yang memang rawan banjir.
ya kita akan mengadakan ini program sodetan ya. Dari sodetan ini ada upaya pengalihan ya arus listrik, arus air yang mengenang ya supaya lebih lancar untuk menuju ini aliran yang lebih besar. Betul. Kemudian termasuk juga kendala ya Pak ya, Ibu Titi. Iya, Jadi sangat, dari sangat. irigasi yang tidak mengalir lancar itu Bu. Iya, iya. Jadi gini, kalau seandainya pernah kita mendapat keluhan dari masyarakat Rejawinangun, mereka baru tanam, ya Pak, sudah kena banjir lagi, baru tanam kena semua. Kita sempat cross check di sana, kita sama-sama cari solusi itu apa yang dikatakan Pak Ridwan. Kita akan membuat sodetan itu, karena untuk mengantisipasi ya banjir itu gitu kan, supaya udah berapa kali tanam baru juga numbuh udah kena Jadi banjir kondisi lagi. daerah tersebut Ibu ya, Iya, yang harus kondisi. dicerci ya. Kalau curah hujan sungguh ini deras. Ini juga memang menjadi perhatian petani juga, Pak. Iya. Ya, artinya di daerah-daerah yang rawan banjir itu memang harus mengantisipasi. Kalau curah hujannya terlalu besar, ya artinya kita tunda dululah masa tanam itu, Pak. tanamnya. Karena khawatir kayak tahun kemarin sampai ada 3 kali Tanam, menanam. baru Iya, sampai 3 kali tanam baru 1 kali panen. Iya. Sudah mengeluarkan kos yang lebih juga ya Pak ya, akhirnya malah merugi Ya. gitu Kemudian ya. dari kita juga, Bagaimana Pak? kita untuk mengarahkan kepada masyarakat itu ketika musim hujan kita menggunakan yang varietas yang relatif tahan rendaman. Ya. Salah satunya sekarang itu itu varietas Impari 30, Impari 30 atau bisa juga Impara. Oke. Varietas daerah rawa gitu. Jadi petani juga bisa memanfaatkan itu ya Pak ya. Silakan ya. Pak, ada himbauan apa kepada masyarakat khususnya untuk petani yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon Pak? Ya. Imbauan saya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, lakukan gerakan percepatan tanam. Ya, lakukan percepatan tanam. Ketika musim hujan, biasanya musim hujan bulan Januari ya Pak. Alhamdulillah sekarang tuh Oktober sudah turun hujan sesuai dengan musimnya. Iya. Nah, kalau dulu kan mundur-mundur Januari, Desember akhir baru hujan. Oke. Nah, oleh sebab itu lakukan karena hujan sudah ada, air sudah ada. Sekarang lakukanlah gerakan percepatan tanam. Tentunya dengan menggunakan varietas-varietas unggul. Salah satunya varietas yang tahan rendaman, yaitu varietas Impari 30. Oke, dan dari dinas pasti ini ya Pak, membantu dan mensupport ya Pak? Ya, kemudian selalu berkoordinasi karena kita ini di lapangan punya penyuluh kurang lebih 265 orang. Ya. Makanya silakan nanti koordinasi sama penyuluh, nanti dibimbing sama penyuluh. Penyuluh ini seperti apa Pak, memberikan edukasi ataupun Edukasi sebagai pembimbing di sana aja, ya tentang teknologi budidaya. Oke, terkait dengan bantuan untuk para petani bagaimana Pak? Bantuan teknologi minimal pembinaan. Pembinaan. Ya, pembinaan. Ya. Oke, dan ini untuk yang kartu tani juga ya Pak? Masih Iya, juga? iya. Berapa nih, Salah Pak, satu himbauannya? untuk mendapatkan pupuk subsidi harus punya kartu tani. Kartu Ya. tani. Oleh sebab itu yang belum punya kartu tani silakan daftar. Ya. Tidak sulit kan Pak Tidak untuk sulit, pendaftarannya? mudah, ya. Kadang kita Cuman- terkendala dengan prosesnya itu ya, Ya, Pak dengan ya, Bu Titi prosesnya. ya. Ya, kadang mendapatkan kartu tani tapi tidak aktif. Tidak Ya, aktif. ya Kadang itulah. seperti itu, kadang kendala mereka seperti itu Pak. Ya. Sudah jauh-jauh Pak mengurusnya Pak ternyata. Ya. Jadi harus bisa langsung koordinasi ya Pak ya, dengan dinas juga. Intinya ketika kita membutuhkan pupuk, ya pupuk subsidi khususnya, ya masuklah di dalam daftar RDKK. Karena yang berhak untuk menerima pupuk subsidi adalah yang sudah tercover di dalam rencana definisi kebutuhan kelompok RDKK itu. Sudah terdata di Ya, situ tuh terdata, ya. ya, itu. Ada terobosan apa Pak di tahun depan dari Dinas Pertanian? Terobosan tadi saya katakan awal, terobosannya sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa kuota pupuk subsidi ini semakin kurang. Salah satunya tadi ya dengan budidaya padi, sawah, ramah lingkungan. Sedikit Oke. organik. Kalau organik kan syaratnya banyak sekali Iya. ya. Yang menggunakan meminimalisir penggunaan kimia, pupuk kimia, sarana produksi kimia. Antara pupuk kimia, kimia ya sekarang diarahkan sedikit-sedikit lah. Ya, kita lagi membuat pilot project, percontohan, salah satunya di dalam saya sudah lagi membangun korporasi. Korporasi artinya ada terintegrasi antara hulu dan hilir, ya hulu dan hilir. Kerjasama ini Kerjasama Pak, ya? hulu hilir. Jadi ketika menanam sesuatu, hilirnya siap, pasarnya sudah siap gitu. Iya. Ya itu Dan dengan sebenarnya semakin budidaya banyak ramah nih lingkungan. petani-petani milenial yang ada di Kabupaten Iya. Cirebon ya Pak? Iya. Karena ini sangat menjanjikan sekali Iya, ya. harus menjanjikan. Makanya profitasnya harus lebih tinggi. Oke, ya, lebih baik. tinggi ya. Sehingga kan
masyarakat muda tani kita, tani kita sangat terinspirasi lah dan untuk pertanian kita juga semakin berkembang ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Herman Hidayat atas informasinya. Pemirsa, kita masih berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Ya, untuk malam hari ini pemirsa luar biasa, narasumber kita sudah ada di sini dari Dinas Pertanian, juga banyak sekali yang hadir di sini, Bapak. Oke, sekarang sudah ada narasumber lagi dari Dinas Pertanian, ada Pak Duki. Oke, Pak Duki ini selaku koordinator POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Oke, selain bersama dengan Komisi 2, pemirsa kita tetap undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0231482138. Ya, oke Pak Duki, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah hadir, luar biasa. Baik. Pak, terkait dengan tupoksi dari POPT ya Pak ya, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Ini kan berarti antisipasi untuk gagal panen ya Pak. Betul. Seperti apa nih yang dimiliki kiat-kiatnya Pak? Terima kasih. Kami dari perlindungan tanaman sebelumnya ya, pengendali organisme pengganggu tumbuhan adalah melindungi tanaman dari kerusakan yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, dan bencana alam. Nah, bencana alam itu ada dua di sini tuh. Ada bencana alam yang ditimbulkan oleh banjir dan bencana alam yang ditimbulkan oleh kekeringan. Kekeringan itu ya. Kalau kemarin kita tuh kekeringan bisa diantisipasi lah. Nah, sekarang itu untuk musim 2021-2022 kita mengantisipasi tentang adanya bencana alam kebanjiran. Nah, di samping itu kemungkinan kami akan memberikan gambaran tentang situasi Kabupaten Cirebon, tentang keadaan tanaman dan situasi keadaan organisme pengganggu yang ada. Pada dasarnya dalam perlindungan ini kami dari 45.000 hampir 45.000 hektar kami lindungi oleh POPT terhadap gangguan hama dan penyakit. Nah, di daerah Kabupaten Cirebon itu kami mensinyalir ada 3 kategori daerah, Pak. Ya, ada daerah utara dan pantai, daerah tengah, dan daerah timur. Seperti itu. Nah, untuk daerah utara pantai itu yang sering terjadi adalah kebanjiran. Kalau musim banjir. Ya. Kekurangan air. Nah, kalau musim kemarau seperti itu. Lain lagi yang daerah tengah. Daerah tengah termasuk Plumbon, Duku Puntang, lalu daerah kesininya Tengah Tani, Tuk Mudal, termasuk kita nggak Pak ya, seperti itu. Itu daerah yang selalu ada tanaman padi. Jadi setiap tahun itu padi begitu. Nah, maka dengan demikian kemungkinan mah daerah-daerah yang ini yang merupakan suatu lumbung pangan kita. Melimpah dia Pak ya? Melimpah karena memang setiap tahun itu ada tanaman padi. Nah, bergeser lagi untuk Cirebon sebelah timur. Nah, timur itu ada variasi ya, ada variasinya. Padi juga ada, hortikultura sayurannya juga ada. Yang kita merupakan prima bedona kita adalah bawang merah dan cabai seperti itu. Dan kami juga sebagai POPT adalah bertugas untuk mengamati, melindungi tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ya, termasuk bawang merah, cabai, lalu mangga di kita, primadona kita, gedong gincu, yang ada di daerah Kecamatan Palimanan ada, Kecamatan Kupantang ada, Sedong ada, daerah Sedong ini, Sedong bagus sekali. Duren sudah nggak jadi primadona ya Pak? Mangga nih ya, mangga kita kan punya ikonnya itu ikan mangga Pak ya, mangga gedong gincu seperti itu. Lanjut kita untuk antisipasi MT 2021-2022 karena memang kita itu sudah mempersiapkan Pak ya. Sekarang itu sudah panen semua. Untuk daerah utara ya hampir panen semua lah. Sekitar beberapa ratus hektar aja yang belum kayaknya. Daerah BPC Utara. Tetapi yang lain itu rata-rata sudah pada panen. Nah, sekarang itu seharusnya singgang-singgang yang ada yang bekas panen itu segera dilakukan pengolahan tanah. Begitu.
Tapi sampai dengan saat sekarang Bu ya, panen kemarin itu sekitar bulan awal November atau Oktober Pak ya. Sampai sekarang itu masih butuh Pak. Masih butuh singgang-singgang tersebut itu. Itu nunggu banjir ya Pak? Nah, kayaknya nunggu banjir, padahal air sudah ada Pak ya. Air sudah Lancar ada, ya, sudah Pak? siap, sudah lancar. Nah, singgang-singgang tersebut sampai dengan sekarang udah keluar tunas lagi Pak. Oke, Sudah tumbuh tunas baru hampir ya? mau panen lagi. Ya, sampai sekarang itu. Nah, tunas-tunas tersebut, singgang-singgang tersebut adalah merupakan inang. Nah, ya, inang itu tempat hidup organisme pengganggu, hama dan penyakit. Maka dengan demikian seharusnya lahan-lahan yang masih berat, lahan-lahan yang masih banyak singgangnya itu segera dilakukan pengolahan tanah untuk antisipasi terjadinya hama dan penyakit. Yang keduanya tentang banjir, Nah, banjir itu tadi sudah ditanyakan oleh kita ya Pak. Bukan dari tadi dari Bapak di Kroya. Oh iya, tadi. Daerah utara itu. Ya biasa sekarang itu akan itu daerah Sergianala, lalu Kalisapu dan sebagainya. Nah, pada tahun kemarin pun waktu banjir kemarin Pak Dewan juga ini secara swadaya itu Kali Sergianaya lalu Kalisapu itu swadaya Pak. Ya, dikeruk secara swadaya oleh masyarakatnya nih. Oleh masyarakat ya, sampai mereka itu sanggup menyewa alat berat Ibu. Ya. Iya. Mereka berpartisipasi ya, Pak ya? Berpartisipasi itu karena memang ya beberapa kemungkinan atau gimana gitu ya. Kebutuhan gitu karena seperti itu. Ada yang kewenangan dan sebagainya Pak ya. Masing-masing posnya seperti itu. Nah, untuk antisipasinya ya seperti itu yang ditanyakan oleh yang dari mana tuh? Yang dari Korea ya, Pasatari. Ya, itu harus ada normalisasi Pak. Normalisasi. Karena memang penyempitannya itu sudah betul-betul nyempit, betul-betul sempit, betul-betul dangkal. Dan juga kalau misalnya musimnya itu yang namanya tanaman eceng gondok Pak ya, udah menutup badan sungai sudah dipenuhi itu ya Pak? Sudah dipenuhi itu. Pantas saja tadi dikeluhkan ya, memang mengeluh seperti itu. Kami juga kemarin. Sekarang sungai bisa dilanggar ya Pak? Bisa dilanggar. Ya, sekarang sungai sudah. Iya, kemarin bisa aja Pak, waktu ada beko ke sana pengerukan itu bisa berjalan itu Pak di kali itu seperti itu. Iya, makanya memang betul sekali kalau memang musim hujan ya memang banyak banjir. Kalau musim kemarau ya kurang air begitu. Ini jadi PR juga nih harus diselesaikan. Nah, sebagai wakil rakyat juga ini harus punya ini ya Bu ya, pemahaman apa ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga para petani. Ya. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada petani itu mereka harus ada antisipasi. Ya, antisipasi jangan sampai mengandalkan ke pemerintahan saja. Seperti apa yang tadi Bapak bilang sangat luar biasa banget mereka sampai mengeluarkan swadaya seperti itu gitu kan, sangat apresiasi sekali gitu. Saking mereka memang mungkin juga tidak ada pekerjaan lain selain bertani juga karena kan mungkin dari situ kan gitu. Memang apakah harus menunggu lama atau memang pihak terkait yang punya kewenangan itu memang responnya lambat Bu? Tahun kemarin kita kan karena COVID ya, ada beberapa anggaran di rekapusing. Iya, kan ada beberapa anggaran di rekapusing. Mungkin Bismillah untuk tahun nanti, Insya Allah mudah-mudahan. Kan apa yang dikatakan Pak Herman benar. Jadi ada beberapa kewenangan yang memang diampu sebagai penanggung jawab masing-masing. Kalau BWS tentunya provinsi. Nah, ketika ini kewenangan provinsi, akses untuk langkah dari Pemda itu secara regulasi tidak diperkenankan. Itu menjadi nah ini saling yang menjadi. Jadi kan saling melempar, nah itu Pak. Tapi kami khususnya dari teman-teman Komisi 2 di bulan September kemarin juga sempat melakukan audiensi dengan BWS. Di antaranya ya kita membicarakan tentang antisipasi sungai-sungai yang dangkal. Termasuk di wilayah timur ya waktu itu. Ini wilayah timur juga menjadi sebuah catatan, Mbak.
ya banjirnya luar biasa. Luar biasa. Setahun bisa Kalau 33 kali. Sungai Ciberes. Cideres itu sudah Ciberes itu. jebol. Ciberes, Kita menagih, ya artinya mengingatkan kepada BWS kalau memang harus diadakan sebuah pengerukan, pengangkatan sedimen yang di bawah, ya saatnya sekarang. Iya. Termasuk di wilayah utara juga. Ya ini juga ya artinya tidak terlepas dari akses masyarakat ya. Di samping memang ini kan problem alam. Ada erosi kalau di pesisir. Banyak faktor ya Pak? Iya. Iya, berhasil. Cuma yang lebih riskan ini faktor sampah ini. Nah, ini perlu edukasi ya. Faktor sampah dan faktor itu Pak, bangunan liar. Itu yang menyedot itu, yang menyedot juga bangunan liar. Jadi kadang suka pemerintahan daerah juga bingung gitu. Caranya bagaimana itu kan. Akses untuk pengurukan susah gitu kan. Jadi lahan masih sempit karena tertutup oleh bangunan-bangunan liar itu. Oke, memang kondisi begitu ya Bu ya. Memang real ya Pak di lapangan seperti itu ya. Dan dari dinas sendiri, oke, Pak Duki lagi ingin tahu nih Pak, ini kan dengan kondisi yang ada Pak, jangan sampai ini kewenangannya BBWS, ini PUPR gitu kan, ini dinas pertanian lah, untuk bisa mensinkronkan kerjasama yang baik seperti apa sih Pak? Terima kasih. Kalau kami dari Dinas Pertanian memang tidak kewenangan seperti ke yang lebih besar Pak ya, BPS dan sebagainya. Tetapi kami dari Dinas Pertanian itu khususnya untuk pengendalian ini ada kegiatan yang namanya itu DEM area dampak fenomena iklim. Nah itu. Nah ini kami juga mengusulkan karena kami itu mengurusi saluran-saluran yang kecil. Tersier dan kuarter ya Pak ya, tersier dan kuarter. Nah kebetulan dari kami dari POPT di atasnya itu adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat melalui Balai Perlindungan Tanaman dan Pangan dan Hortikultura ada kegiatan DEM area DPI. Nah, DEM area DPI itu ada kegiatan untuk rehabilitasi tersier Pak gitu. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki. Namun anggarannya kecil Pak. Anggarannya kecil. Lagi-lagi. Iya seperti itu. Bagi-bagi juga ya. Iya bagi-bagi juga ya. Alhamdulillah untuk sekarang ini akhir tahun kami mendapatkan 2 unit di Kecamatan Pangguragan dan di Kecamatan Bumbon. Gitu, seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih banyak lagi anggarannya di tahun depan. Ini bagaimana dari Dewan juga nih dukungannya ya Pak Duki. Kalau masalah banjir itu kan memang PR bersama ya Pak. PR bersama bukan hanya pemerintah daerah kan. Masyarakat juga kan harus ikut peran serta juga. Harus ada kesadaran dari masyarakat juga. Jangan sampai saling menyalahkan nanti ya. Baik, kita masih berbicara pemirsa di legislatif, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Baik pemirsa RCTV, kami kembali untuk Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, dalam menggarap lahan pertanian, pastinya petani ini kan mengeluarkan kos yang besar. Tapi kadang dengan hasil yang dijual itu murah Pak. Pastinya juga ini menjadi kendala juga ya Bapak Ibu ya. Ini dari Dewan, pasti prihatin juga Pak. Apalagi dengan hasil yang karena pengaruh dari cuaca juga. Jadi membuat barang hasil pertanian dijual dengan harga murah nih, Pak. Seperti apa nih Bapak melihatnya Pak? Ya, jadi kalau di masa tanam penghujan, ya mungkin pemerintah daerah memberikan semangat ya, memotivasi untuk segera menanam. Kemudian melalui penyuluh memberikan edukasi. Ya, ini juga harus diantisipasi ketika munculnya panen raya. Panen raya. Ya, apalagi mohon maaf, biasanya di akhir tahun ini pupuk subsidi ini sangat langka sekali, mungkin habis kuotanya ya. Dan karena jumlahnya terbatas itu ya Pak. Ketika petani menggunakan pupuk non subsidi, ini kan kosnya besar. Nah jangan sampai ketika terjadi panen raya kemudian karena sebegitu banyaknya ya petani yang mengalami panen yang sukses, kemudian harga gabahnya atau harga padinya murah. Nah ini perlu ada langkah-langkah yang real dari pemerintah. Langkah-langkah real apa nih dari pemerintah mewakili dinas juga nih Pak Duki? Bagaimana Bapak? Ya terima kasih.
Untuk langkah-langkah kita kan khususnya untuk pertanian adalah meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu. Karena memang di samping banyak yang mengeluh harga murah, itu sebetulnya diantaranya adalah mutu yang kurang bagus, Pak. Seperti hanya Bulog saja. Bulog menerima produk padi tersebut adalah dengan mutu yang paling bagus gitu. Sedangkan mutu-mutu pun dan karena pada musim hujan kadang-kadang kadar airnya terlalu tinggi. Berpengaruh ke kualitas. Iya, kualitas. Makanya kita meningkatkan kualitas. Dengan meningkatkan kualitas, misalnya kita mengadakan ALSIN, ya, alat mesin pertanian. Kita sekarang itu mempunyai komben, Mbak ya, komben daerah-daerah utara yang cukup luas itu menggunakan panen itu tidak manual lagi sekarang itu, dengan menggunakan komben. Dengan menggunakan komben tersebut akan menghasilkan produk yang bagus daripada menggunakan produk manual. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Sudah ada langkah-langkah yang lain Bapak yang dilakukan dari dinas sendiri Pak? Ya, langkah-langkahnya diantaranya seperti itu. Kami juga langkah-langkahnya adalah meminta bantuan kepada kementerian untuk para petani, dan perlu diketahui bahwasanya di Kabupaten Cirebon kalau musim panen ini kedatangan komben tersebut dari luar, Pak ya. Iya, banyak dari kita, hampir lebih dari 70 unit ke kita itu seperti itu. Makanya di samping kita itu memohon bantuan kepada pemerintahan pusat, Pak ya. Kita juga korporasi seperti ya, membentuk korporasi dari hulu ke hilir kita terbentuk seperti itu. Oke, jadi memang butuh mitra lain ya Pak ya, pihak lainnya untuk bisa membantu juga ya. Terkait untuk asuransi bagaimana nih? Ini juga perlu ya Bu Titi? Sangat perlu sekali. Perlu sekali. Nah di sini di kita juga untuk perlindungan para petani diadakan asuransi usaha tani padi ya, AUTP itu. Nah, di sini kami juga sebetulnya sangat sulit sekali nih petani itu apakah memang bagaimana, tetapi kami mempunyai target sekian ribu hektar gitu. Tetapi target yang kami itu tidak tercapai karena memang apakah memang tidak mengerti atau bagaimana, padahal cukup disubsidi oleh pemerintah Pak, oleh pemerintah. Itu harusnya petani itu realnya per hektar itu 188.000. Ya, preminya tuh ya. Tetapi disubsidi oleh pemerintah, akhirnya petani itu hanya membayar 36.000. Nah, itu kan besar sekali Pak ya, disubsidi oleh pemerintah seperti itu. Dan nanti kalau misalnya ya mudah-mudahan jangan gagal Pak ya, jangan gagal nih. Dan petani juga kalau memang sudah masuk asuransi jangan mengharapkan gagal, itu jangan, tetap semangat untuk semangat itu. Dari 36.000 itu akan mendapatkan klaim sekitar 6 juta Pak ya. 6 juta itu seperti klaimnya itu. 6 juta. Ya, jadi bisa dimanfaatkan. Yang 1 hektar. Sebagai permodalan juga nih Pak? Permodalan ada ya, permodalan ada, kita memanfaatkan kur yang ada. Kur untuk petani juga ada. Itu kita menggandeng tangan dengan bank-bank kita, ada BRI, ada BNI dan lain-lain, ya BPR dan lain-lain. Itu tanpa agunan. Ya, tanpa agunan. Sangat terbantu juga ini ya? Iya, membantu untuk petani. Iya. Oke. Kalau berjalan sendiri akan tidak mungkin nih, Bu Titi ya? Iya, saya berharap begini. Untuk asuransi itu mungkin pemaham masyarakat ada beberapa yang belum paham tentang asuransi ya. Mungkin ini peran serta kita dinas dengan kita itu untuk sosialisasi tentang asuransi. Jadi ada beberapa mereka berpikir buat apa ini asuransi? Kenapa ini asuransi kita harus bayar dengan uang? Masa kita harus bayar sih tiap bulan? Kan pemahamannya belum sepertinya. Jadi kenapa antusias mereka kurang gitu kan untuk asuransi itu? Kurang itu karena tidak ada sosialisasi dan mereka tidak tahu. Ya mungkin seperti itu. Padahal sudah banyak ya Pak dari yang asuransi terus juga permodalan juga ya. Betul. Dengan kolaborasi para bank-bank yang ada di daerah kita juga ya Pak, sangat membantu sekali. PR yang belum terselesaikan apa nih Pak Duki? Ya diantaranya itu PR yang kita harus tetap harus dilaksanakan oleh kita adalah diantaranya untuk petani ya, itu memotivasi petani ya. Saya kira-kira respon lah terhadap inovasi-inovasi yang kita sampaikan seperti itu. Itu jadi semangat juga Pak? Semangat juga. Tahun depan punya planning apa nih dari dinas Pak?
Ya tahun depan kita mengharapkan lebih baik dari tahun sekarang Pak ya. Pasti, Seperti harus itu. lebih baik Iya. lagi. Karena ujung tombak semuanya petani Pak. Iya, iya, kita akan bertumbuh pada saya itu Iya, kan ujung tombak bertumbuhnya semuanya untuk- petani. Iya, iya, untuk ke petani begitu. Oke, Hanya siap. petani yang tidak terdampak COVID. Iya, Iya, hanya petani yang tidak terdampak Iya, COVID. iya, Iya. gitu. Walaupun COVID mereka tetap aja pasang tanam padi. Iya petani. Semangat tuh ya. Ngomongin soal anggaran, dari Dewan pasti support ya Bu untuk pertanian kita Bu. Iya pasti support. Pasti kita support. Terlalu besar nggak sih Bu untuk lahan pertanian kita Bu? Sangat luar biasa banget. Oke, apa? Dari Dewan sendiri ada imbauan apa yang disampaikan kepada para petani kita? Untuk para petani ya, tentunya apa yang tadi disarankan oleh dinas, masa tanam ini lebih diawalkan. Lebih di awal. Ya, karena memang biasanya di Desember, Januari curah hujan ini cukup besar ya, sehingga mungkin kepastian untuk penanaman juga akan terpengaruhi Iya, ya. betul sekali. Artinya kan ini berdampak kepada masa panen gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, teman-teman ini masyarakat petani tentunya beralih dari pupuk kimia ya Organik ya, kepada yang semi organik. Ya, kenapa demikian? Karena memang secara real ini subsidinya sudah menyusut dan nanti di akhir tahun ini kesediaan pupuk juga mungkin tidak ada. Oke, ya. Itu mungkin. Dan yang terakhir mungkin ini berkenaan dengan kualitas. Ya, dengan kualitas. Mudah-mudahan nanti kita akan coba kompromikan lah mediasi dengan Bulog, ya artinya mudah-mudahan Bulog juga bisa nanti bersinergis dengan para petani untuk mengantisipasi panen raya. Oke. Dari Bu Titi, apa Bu? Silakan Bu, sebagai statement closing juga. Bagi saya ini sekarang kesulitan petani itu satu pupuk. Kedua pekerja sekarang. Pekerja. Iya. Kita harus tingkatkan petani milenial. Karena itu suatu program juga dari gubernur ya. Iya, betul. Kesulitan petani juga satu pekerja, satu penyaluran kalau masa panen raya itu. Penyalurannya. Kadang yang harga pupuk yang luar biasa tinggi, sedangkan pas panen raya padinya anjlok. Itu harus perlu sangat banyak PR yang harus kita Jadi PR selesaikan. bersama juga nih ya. PR bersama, karena karena- Dewan pemerintah. Gitu. Semoga bisa carikan solusi terbaiknya, semakin erat lagi komunikasi yang terbaik ya Pak ya. Ini untuk masyarakat Kabupaten Cirebon juga. Baik, terima kasih banyak nih Bu Titi, Pak Duki, Pak Ridwan dan juga Pak Herman tadi sudah bergabung bersama kami di sini. Pemirsa RCTV, kita harus akhiri obrolan kita di legislatif. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita tetap semangat ya untuk petani di Kabupaten Cirebon. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.